Pria lajang itu sedang tidur nyenyak ketika sesosok bayangan putih melintas. Dia terbangun kaget. Apakah itu orang atau hantu? Saat sedang minum, dia mendengar suara pintu tertutup. Dia pergi mencari sumber suara. Satu pandangan membuatnya gemetar ketakutan. Dengan cepat dia menutup mulutnya. Seluruh tubuhnya seperti membeku, tetapi jika dia cukup berani, hantu wanita juga harus cuti melahirkan. Jadi dia memutuskan untuk mengalah. Hantu wanita ini, apakah kamu Sadako atau Xiao Qian? Apakah saya mengganggu tempat meditasi Anda? Saya tidak datang untuk menambah kesengsaraan Anda. Saya hanya bosan dengan hidup untuk sementara waktu. Ketika saya merasa lebih baik, saya akan segera pindah. Tolong maafkan saya tidak akan memaafkanmu. Dia lari ketakutan. Halusinasi ini benar-benar keterlaluan. Saya benar-benar tidak bisa minum alkohol lagi. Tapi ini bukan halusinasi. Orang di depan saya juga bukan hantu wanita. Karena sebuah gami burung bangau yang dia temukan di jalan. Waktu telah berubah dengan cara yang menarik. Setiap malam pada pukul 10.06, di rumah sewa yang sama, ruang yang terpisah 4 bulan akan menyatu. Barang-barang gadis itu muncul dari ketiadaan. Dua orang yang tidak pernah saling kenal kini memiliki takdir bersama. Pada saat ini, keduanya percaya. Ada hantu, tolong saya. Pemeran utama pria, He Zhengyu, adalah seorang pengacara. Dia terkenal tidak percaya pada hal-hal supranatural. Tapi hari ini dia percaya. Sahabat Wu Jirong adalah seorang bintang. Karena konflik dengan suaminya, dia memberikan kuasa kepada He Zhengyu untuk menjadi pengacara yang mewakili kasus perceraiannya. Awalnya, He Zhengyu tampak yakin akan menang. Namun, Wu Jirong tidak menepati janjinya. Dia mengatakan bahwa semua bukti itu palsu. Dia mengubah kesaksiannya di pengadilan, yang membuat He Zhengyu menghadapi badai besar. Akibatnya, dia dicurigai memalsukan bukti yang membuatnya dikritik oleh semua orang. Rekan-rekan firma hukumnya juga menggunakan ini sebagai alasan, mengambil kesempatan untuk mengusir He Zhengyu. Karena perilakunya yang tidak pantas telah menyebabkan kerugian serius bagi perusahaan. Para rekan telah setuju, memutuskan untuk mengeluarkannya dari tim untuk mendapatkan keuntungan. Orang-orang ini memanfaatkan situasi. Tidak hanya meminta He Zhengyu untuk meninggalkan apartemen perusahaan, dia juga menuntut untuk bayar ganti rugi semua kerugian perusahaan. Awalnya adalah hari ketika pemeran utama wanita, Chen Jialan, meninggal. Karena kecelakaan mobil, dia tidak dapat diselamatkan dan meninggal. Sebuah origami burung bangau yang dia tinggalkan ditemukan oleh He Zhengyu saat dia pulang kerja. Keberadaan origami burung bangau inilah yang memberi Chen Jialan kesempatan untuk mengubah nasibnya. 4 bulan sebelumnya, dia adalah seorang editor surat kabar. Impiannya adalah menjadi seorang reporter. Saya bersedia berkorban demi karir jurnalisme, dan berharap suatu hari nanti, saya bisa menjadi reporter teratas perusahaan. Amuse Himing, pidato emosionalmu ini. Kamu tidak terlihat seperti Amuse Himing, tetapi lebih seperti He Zhengyu. Sindiran ini luar biasa dan menyakitkan. Itu adalah metafora yang luar biasa. Dan saat ini, kesempatan untuk menghentikan karir di tempat kejadian telah tiba. Pemimpin redaksi yang tajam menemukan kebakaran yang layak diberitakan. Karena apinya tidak besar, sebelum mobil pemadam kebakaran tiba, api sudah padam. Mengapa masih banyak mobil pemadam kebakaran yang datang? Di pabrik debu kaca, hal yang paling berbahaya bukanlah api, tetapi karena debu. Dia meminta seseorang untuk memantau. Tapi semua reporter sedang dalam perjalanan bisnis. Ketika pemimpin redaksi bingung, Chen Jialan menyadari bahwa kesempatan untuk mewujudkan mimpinya ada di depan matanya. Jadi dia mengajukan diri, pemimpin redaksi, saya akan pergi. Jika yang kamu katakan benar, itu menghancurkan sistem vakum debu pabrik, maka banyak debu akan menyebar dan dapat menyebabkan polusi udara yang serius. Ditambah dengan efek angin kencang hari ini, debu akan mengancam seluruh kota. Pemimpin redaksi setuju, karena tidak ada orang lain saat ini. Dan Chen Jialan sudah memiliki sertifikat wawancara, hanya bekerja sebagai editor sementara karena punya pengalaman. Selama liputan mendalam, Chen Jialan sama sekali tidak takut. Penampilannya juga bagus. Setelah menonton video ini, dia sangat puas dengan pengalaman pertamanya. Dia terus memutar ulang video itu dan akan berusaha menjadi seorang reporter yang baik. Karena hal ini, dia juga memposting di Weibo, memotivasi dirinya sendiri untuk berusaha sedikit demi sedikit. Penghargaan berita semakin dekat dengannya, tetapi reporter yang mengatakan kebenaran akan menyebabkan permusuhan. 4 bulan kemudian, Chen Jialan mengalami kecelakaan dan apartemen sewaannya karena harganya murah, menyambut penyewa baru yaitu He Zhengyu. He Zhengyu sedang dalam masa kemerosotan karir, dan origami burung bangau yang dia temukan diletakkan di tas pot tanaman. Tanpa diduga, tindakan tidak sengaja ini menciptakan perpaduan antara dua ruang waktu yang berbeda. Setiap malam pada pukul 10.06, benda-benda dan Chen Jialan 4 bulan yang lalu akan melakukan perjalanan waktu bersama ke masa sekarang. Setelah itu, He Zhengyu terbangun di sofa ruang tamu setelah mabuk, belum sempat membuka mata, dia sudah meraih segelas jus mangga, tetapi rasa aneh di mulutnya membuatnya sadar. Setelah dilihat lebih dekat, ya ampun, sudah kedaluarsa,
seperti botol surprise 582, His Heng Yu segera muntah, lalu melihat banyak barang aneh di ruangan itu. Dia sangat terkejut, dan suara serta cahaya dari kamar mandi juga membuatnya bingung. Dia membuka pintu dan melihat sosok yang samar-samar sedang mandi. Dia khawatir, jadi dia berpikir ada orang jahat yang masuk ke rumah. His Heng Yu segera mengambil gantungan baju, berniat untuk memberi pelajaran kepada orang itu, dan mengajarinya cara menjadi orang baik. Tepat ketika dia hendak menyerang, tiba-tiba ada handuk yang menutupi wajahnya. His Heng Yu terpeleset, pemandangan berubah, semuanya kembali normal. His Heng Yu bingung, salah mengira hal-hal sebelumnya hanya halusinasi. Ya ampun, saya harus minum sedikit alkohol. Saat ini sudah pukul 10.52 malam. Dalam pertandingan bebas ini, siapa yang akan menang? Di game, Chen Jialan terlalu percaya diri, berani menantang Jiang Shenghao yang berbadan kekar. Pertandingan yang tegang, keduanya berkeringat, tetapi hasilnya mengejutkan. Hanya dalam beberapa detik, Jiang Shenghao telah ditindih ke tanah oleh Chen Jialan, terpaksa menyerah, pecundang. Menghadapi Chen Jialan, Jiang Shenghao kata dengan bangga, saya hanya suka pacaran, tidak suka berkelahi. Apakah orang kamu cari itu peri? Ya, peri ini adalah aktris terkenal Wu Jirong. Saat ini, Jiang Shenghao belum. Dia dan Wu Jirong akan menikah dengan cepat dalam 4 bulan, lalu bercerai karena Jiang Shenghao berselingkuh, yang akhirnya merugikan His Heng Yu sebagai pengacara dan karir jatuh ke dalam krisis. Tetapi malang tak dapat ditolak, banyak kebetulan menciptakan ruang waktu yang menyatu antara dia dan Chen Jialan. Dan Chen Jialan dari 4 bulan yang lalu, tiba-tiba muncul di hutan His Heng Yu. Lihat apa yang sedang dilakukan tangannya, sungguh bertentangan dengan moral. Jenis jari yang tidak pantas ini, harus saya musnahkan. Setelah sadar, kedua sangat takutan, Chen Jialan melarikan diri, menganggap His Heng Yu sebagai orang mesum, sementara His Heng Yu menganggap Chen Jialan sebagai hantu wanita. Dia ketakutan dan buru-buru menutup pintu. Chen Jialan memiliki keluarga, dia tiba-tiba teringat bahwa ini adalah rumahnya. Orang yang seharusnya lari bukan dia. Jadi dia ingin memberi pelajaran kepada His Heng Yu. Melihat alkohol di ruang tamu, dia tidak bisa. Chen Jialan kemudian mengambil botol anggur, berniat untuk memberi pelajaran kepada His Heng Yu. Kedua mulai berebut pintu kamar. Chen Jialan berada di posisi yang menguntungkan, tapi His Heng Yu pada saat kritis menggunakan mara Buddha untuk melakukan serangan balik. Ketika dia menyerang lagi, ruang waktu pulih, ruangan itu kosong. Keesokan harinya His Heng Yu menceritakan pengalaman mengerikannya kepada teman dekatnya, Paman Dajun. Keduanya bertanya pada pemilik rumah mengapa ada seorang wanita yang tiba-tiba muncul di apartemen. Setelah mendengar tentang penampilan hantu wanita itu, wajah pemilik rumah berubah dan mencari alasan untuk melarikan diri. His Heng Yu yakin ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, Chen Jialan berkeliling rumah dengan wajan mencari orang mesum itu. Ketika dia melihat semuanya normal, dia merasa lega. Tetapi ketika dia keluar dari kamar tidur, melewati kamar mandi, dia kebetulan bertemu His Heng Yu yang baru saja selesai mandi. Keduanya kembali berteriak, mengapa saya harus lari? His Heng Yu berkata, ini rumah saya. Dasar orang mesum, tidur di ranjang saya tidak masalah. Kamu bahkan mandi di rumah saya, kenapa tidak pindah ke sini sekalian? Saya sudah pindah ke sini. Sekarang His Heng Yu memegang tongkat kejut listrik, memegangnya di tangan membuatnya merasa aman. Bahkan jika yang dihadapannya adalah hantu wanita, dia tidak takut. Dia memperingatkannya untuk kedua kalinya. Lalu His Heng Yu menerima pukulan fatal. Dia ketakutan dan gemetar untuk membuktikan bahwa dia adalah pemilik ruangan ini. Keduanya mengeluarkan kontrak sewa rumah. Setelah diperiksa, dia menemukan mengapa sewa rumahmu jauh lebih murah dariku. Apakah itu poin penting? Selain penyewa, ada juga tanggal penandatanganan berbeda dan sewa juga. Chen Jialan sangat imut melihat dia masih bingung tentang sewa. Heng hampir gila. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan waktu saat ini adalah 2022. Chen Jialan mengambil barang-barang pribadinya di kamar, membuktikan bahwa dia adalah pemilik rumah. Semua ini sangat sulit dipercaya. Tepat dijelaskan, jadi Zheng Yu tidak menjelaskan lagi. Dia langsung mengatakan bahwa Chen Jialan memiliki masalah mental, mungkin menderita penyakit yang menyebabkan dia kehilangan ingatan selama 4 bulan. Untuk ditambahan, dia mengusulkan untuk mencari tetangga sebagai wasit. Tetangga itu mengenali Chen Jialan, tetapi kali berikutnya membuatnya bingung. Sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu pindah kembali ke sini? Meskipun begitu, Chen Jialan tidak menyah dengan wajah bingung. Dia salah, menerima bahwa saya benar-benar sakit membutuhkan proses, tetapi masih perlu pengobatan dini. Dia merasa terpukul tetapi Chen Jialan masih belum menyerah. Dia ingin meminta bantuan pengelola gedung. Mereka berdua pergi bersama. Tapi saat ini muncul pemandangan tidak dapat dihilangkan karena perubahan iklim. Ini jelas bukan halusinasi. Setelah itu His Heng Yu mulai mencari dokumen, berusaha menemukan kebenaran. Dan Chen Jialan 4 bulan yang lalu juga mulai memeriksa apakah dia sakit. Gejala ini sepertinya saya dirasuki setan. Setelah diperiksa dokter,
Chen Jialan memastikan dia tidak sakit. Dia mulai curiga His Heng Yu adalah hantu. Jadi dia bergumam sambil membuat salib dari sumpit, menggunakan metode barat untuk mengusir hantu timur. His Heng Yu melalui pencarian dokumen, menduga fenomena di depannya bisa jadi karena ruang waktu yang saling bersinggungan. Tapi yang membuatnya bingung adalah, bagaimana bisa seperti ini saling bersinggungan? Melihat pemandangan setelah saling bersinggungan, His Heng Yu hampir gila. Saat ini dia baru tahu, ternyata di balik penampilan wanita yang cantik bisa begitu berantakan. Jika sudah merupakan ruang waktu yang terus-menerus bersinggungan, maka pasti ada aturan persinggungan yang jelas. Sialan, jadi setiap malam pada ini, saya harus bersinggungan dengan wanita itu. Memikirkan hal itu, His Heng Yu mulai mencari gadis itu di seluruh rumah. Tetapi karena dia sudah pergi sebelum persinggungan, dia tidak menemukannya. His Heng Yu menenangkan diri dan mulai mengonfirmasi kembali identitas gadis itu di ruang baca. Who, when, where, why, how. Setelah elemen berita, tidak boleh memakai pakaian bergaris, tidak boleh mengajukan pertanyaan konyol. Jadi, apa itu pertanyaan konyol? Ini adalah pertanyaan konyol. Kemudian, dia melihat medali emas dan perak Chen Jialan, sudut mulutnya sedikit berkedut. Catatan harian gadis itu berhenti 4 bulan yang lalu, yang semakin mengonfirmasi kebenaran tentang persinggungan ruang waktu. Pada saat yang sama, hilangnya barang juga membantunya menentukan waktu persinggungan. Keesokan harinya, His Heng Yu memanggil temannya untuk menganalisis penemuannya. Yao Dajun tidak ingin percaya, jadi dia mencari nama gadis itu, dan secara kebetulan menemukan foto mereka berdua. His Heng Yu ingat bahwa 4 bulan yang lalu, mereka pernah bertemu sekali, tetapi saat ini foto itu tiba-tiba berubah. Kenangan lain tiba-tiba menyerbu pikirannya. Maaf, mengapa His Heng Yu si mesum ini ada di sini? Apakah kamu mengenal saya? His Heng Yu menebak penyebab perubahan ingatan itu, tetapi masih sangat terkejut. Saya takut kamu menjatuhkan ponselmu. Mengapa harus menjatuhkan ponsel saya? Malam itu His Heng Yu mengenakan pakaian pelindung lengkap, karena dia tahu bahwa dia akan menghadapi seorang juara seni bela diri. Dia harus melindungi nyawanya, tidak bisa tidak berjaga-jaga. Untuk mendapatkan bukti, dia merekam adegan Chen Jialan menyatu, tetapi di belakangnya tiba-tiba muncul sebuah wajan, memukul kepalanya dengan keras. Untungnya ada pakaian pelindung dari kepala hingga kaki, yang membantunya lolos dengan aman. Setelah itu His Heng Yu menjikan kebenaran dan bukti, tetapi Chen Jialan masih tidak percaya. His Heng Yu terpaksa membawanya ke jalan. Bukankah ini baru buka pada bulan Oktober, tepatnya bulan Oktober tahun lalu? Saat ini kita dapat memastikan, kita telah melakukan perjalanan waktu. Mengapa hal yang begitu menarik terjadi padaku? Untuk membuktikan kebenaran tentang persimpangan ruang dan waktu, mereka berdua pergi ke supermarket untuk berbelanja, melalui waktu yang tercetak pada tanda terima. Ini semakin membuktikan bahwa waktu ini berbeda dengan waktu Chen Jialan. Akhirnya Chen Jialan percaya bahwa dia telah melakukan perjalanan waktu. Saat membayar karena ponselnya tidak ada sinyal, Chen Jialan menolak bantuan His Heng Yu dan bayar sendiri dengan uang tunai. Dalam perjalanan pulang Chen Jialan gemetar secara pasif, tetapi dia masih dengan bersemangat mengatakan, di luar dugaan His Heng Yu ada orang yang datang dari masa depan. His Heng Yu menunjukkan kesalahan bahwa dia datang dari masa lalu. His Heng Yu dengan santai melepaskan jaketnya dan memberikannya padanya. Meski niatnya baik, tapi perkataannya sangat menyesalkan. Di sebuah panti jompo, ia menemukan Wu Jiong, tetapi belum sempat berbicara banyak. Wu Jiong yang menderita depresi berat telah mengalami gangguan mental, dan His Heng Yu masih belum mendapatkan jawaban diinginkan. Dia bertanya kepada Wu Anwen apakah ada yang bisa dibantu. Jika saya berharap dia tidak pernah menikah. Bisakah Anda memutar waktu? Tidak, tapi saya bisa mengubah sejarah. His Heng Yu berpikir, waktu kembali ke tahun 2021. Saat ini, Chen Jialan memulai wawancara lapangan keduanya. Tanah longsor menyebabkan kesulitan serius bagi kehidupan masyarakat. Wartawan lain mewawancarai warga di zona aman. Namun Chen Jialan yang penuh semangat harus yakinkan banyak orang bisa mengajak juru kamera untuk pergi ke daerah berbahaya, menganalisis akar penyebab tanah longsor. Dalam proses itu, dia bertemu idolanya, reporter handal M. Shiming, dan ditunjukkan kekurangan dalam pekerjaannya. Merasakan berita yang didapatnya cukup bagus. Setelah banyak bertanya, pada malam hari, untuk mempersiapkan persimpangan ruang dan waktu yang akan datang, Chen Jialan mulai membersihkan kamar. Pemandangan yang berantakan membuat saya ingin berkontribusi pada perubahan iklim, hanya melihat dia menumpu pakaian di satu tempat, dan melemparkannya sembarangan ke dalam lemari pakaian. Apakah Anda akrab dengan cara ini? Setelah usaha gadis itu, apartemen itu terlihat seperti baru, sempurna. Tetap setelah persimpangan ruang dan waktu, semua tidak sempurna. Saya melihat ruang tamu sebersih ini, saya pikir Anda sudah indah. Beberapa hari yang lalu saya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Biasanya saya adalah orang yang sangat sih untuk hindari persimpangan di kemudian hari.
mengaruhi kehidupan kita berdua. Chen Jialan mengusulkan ke hukum, tidak boleh tidur satu ranjang. Saya ngerti mengapa tidak boleh tidur satu ranjang, tetapi tidak boleh ke toilet itu bagaimana? Karena, hei, berhenti, jangan teruskan. Zheng Yu setuju dan mengusulkan poin keempat, tidak boleh gunakan kekerasan. Chen Jialan menjelaskan tindakan yang dia lakukan sebelumnya karena dia tidak tahu dan mengatakan bahwa dia adalah seorang pengacara dan perilakunya yang melayani orang itu tidak benar. Maksudnya memukul saya adalah untuk menegakkan keadilan, setidaknya untuk membasmi kejahatan, omong kosong. Keduanya saling berhadapan. Zheng Yu menyatakan bahwa dia juga pernah membantu orang miskin. Di lemari pakaiannya masih tersimpan surat ucapan terima kasih dari seorang wanita tua. Sekarang mengeluarkannya untuk ditunjukkan padanya. Chen Jialan tersenyum sih. Aneh kalau aku percaya padamu. Tapi dia langsung menyadari situasinya tidak beres. Tidak perlu, saya percaya padamu, Zheng Yu. Tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, ini tempat sampah atau kamar tidur. Apakah ini kamar orang normal? Dosa apa yang saya perbuat di kehidupan sebelumnya, sampai harus bertemu dengan teman sekamar yang jorok seperti Zheng Yu terburuk, mengertakkan gigi mengatakan tidak ingin bertemu Chen Jialan lagi. Besok akan pindah. Chen Jialan membalas, apakah kamu pikir aku ingin bertemu denganmu? Persimpangan ruang waktu bukanlah ulahku. Saya berharap Anda menghilang segera. Setelah mengucapkan itu, Chen Jialan langsung menghilang. Zheng Yu mengemasi barangnya sepanjang malam bersiap untuk pindah. Tapi dokumen dari asisten menunjukkan, Chen Jialan mengenal Jiang Shenghao. Hubungannya sangat dekat, mengingat kata-kata Wu Anwen. Zheng Yu berpikir sejenak, menyerah pada niatnya untuk pindah. Untuk meminta bantuan Chen Jialan, dia tahu dia suka makan daging jadi dia memasak sendiri. Hati-hati menyiapkan 2 porsi steak. Semuanya sudah siap. Zheng Yu melihat jam dan berpose tampan, menunggu untuk menyatu dengan Chen Jialan. Lalu dalam kejap mata, Zheng Yu membutuhkan bantuan jadi dia tulus kepada Chen Jialan. Tetapi Chen Jialan hanya ingin makan mie food favoritnya. Sama seperti memasak instan, tambahkan telur orak ke dalam sup saya. Sebaiknya tambahkan ceker ayam, untuk capai tujuannya. Zheng Yu harus menahan bau yang menyengat di udara. Bahkan setelah Chen Jialan selesai makan, dia masih harus menutup hidung untuk membersihkan, berpikir bahwa dengan menuruti seperti itu akan mendapatkan balasan. Tak disangka Chen Jialan tidak percaya perkataannya. Saya benar-benar Wu Jiong, apakah Anda tahu ini? Zheng Yu meminta bantuan tetapi tidak berhasil dan diusir dari ruang belajar. Keesokan harinya, Chen Jialan kembali ke tahun 2021, ditugaskan oleh Mu Shiming untuk bersama-sama mengikuti tentang buruh yang menuntut gaji. Sebagai reporter terkemuka perusahaan, setiap tindakan Mu Shiming diperhatikan. Hanya setengah hari kemudian sudah ada orang yang mulai bergosip di belakang, mengatakan Mu Shiming dan Chen Jialan memiliki hubungan. Meskipun Chen Jialan terlihat tenang, seolah-olah tidak peduli, tetapi sebenarnya dia menahan amarah. Chen Jialan, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Bicarakan saja besok. Tidakkah Anda melihat saya sedang tenang? Untuk buat Chen Jialan senang, Zheng Yu mengajaknya makan kue, mendengarkan keluhnya, dan pada saat sama mengambil kesempatan untuk mencoba mengalihkan topik ke Jiang Shenghao. Tetapi Chen Jialan yang waspada selalu merasa dia punya niat buruk, tidak mau membantu apapun yang dikatakan. Dalam suasana percakapan yang tidak sahabat, waktunya berakhir. Chen Jialan kembali ke tahun 2021. Lihat apa yang kamu lihat. Sekali, ketika Zheng Yu sedang menyortir dokumen yang berhubungan dengan kasus Wu Jiong. Tiba-tiba ada ingatan baru yang menyelinap masuk, membuatnya sakit kepala hebat. Berubah lagi, 4 bulan yang lalu, Zheng Yu sebagai pengacara yang mewakili grup Fei menghadiri konferensi pers kasus tuntutan gaji buruk. Chen Jialan membela korban, bertanya apakah dia mengejar kemenangan keadilan atau kemenangan orang kaya. Zheng Yu berbicara dengan lihai, menunjukkan bahwa wawancara itu memiliki prasangka, telah melanggar semangat netral dan objektif jurnalisme. Hanya beberapa kalimat membuat Chen Jialan tidak bisa menjawab. Oleh karena itu, karung tinju menjadi tempat dia melampiaskan kemarahannya. Zheng Yu menunjukkan berita tentang kasus yang telah dimenangkan, mengatakan bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun dalam hal ini. Jika tidak percaya, besok bisa pergi mengawasi, maka akan tahu kebenaran dari 4 bulan yang lalu. Chen Jialan masih tidak setuju, bersikeras bahwa yang lemah memiliki alasan, tetapi tetap memilih untuk mengikuti kata-kata Zheng Yu. Tetapi dalam proses mengawasi, Zheng Yu telah menemukannya, dan juga memberinya pelajaran. Dia bukan aktris, dan juga sengaja terlibat dalam situasi ini, terus mengikuti tanpa hasil. Saya sedang membantu kakak saya. Zheng Yu melihat Chen Jialan berguna jadi dia membiarkannya diam-diam meletakkan alat perekam. Keduanya berpura-pura menjadi teman yang duduk di samping mereka, dan mendengar kebenaran tentang kasus itu. Chen Jialan mengeluarkan ponselnya, diam-diam merekam adegan mereka bersekongkol. Setelah kerjasama ini, Chen Jialan memiliki penilaian tentang dia, dan menyadari kesalahan sebelumnya. Sebelumnya saya selalu berpikir melihat dan mendengar, tetap tidak menyangka melalui kasus ini. Ternyata apa yang dilihat mata belum tentu benar. Saya dengar Anda tidak pernah kalah dalam kasus. Bagaimana caranya? Karena saya punya otak. Chen Jialan canggung mencari topik, tidak diangka langsung dibalas.
Perubahan di masa lalu buat ingatan He Zhenyu berubah lagi. Pembaruan ingatan ini juga tidak bisa diabaikan. Dengan bukti yang didapat He Zhenyu, membantunya memenangkan kasus di pengadilan. Chen Jialan juga berhasil merekam adegan para buruh bersekongkol, membuat berita itu menjadi topik pencarian teratas. Menerima ucapan selamat dari rekan kerja, Mu Shiming mengundang Chen Jialan makan malam untuk merayakan. Saat makan dia mengungkapkan bahwa dia dan He Zhenyu dulunya dekat seperti saudara. Kemudian karena perbedaan pendapat mereka berhenti berteman, dia tidak tahu cara minum tetapi semakin dia berbicara semakin bersemangat. Tidak sengaja dia menghabiskan segelas anggur, lalu tertidur. Chen Jialan terpaksa mengantarnya pulang terlebih dahulu. Setelah ruang dan waktu menyatu, orang dan benda di dalam rumah semuanya datang ke tahun 2022. Tinggal bersama He Zhenyu di bawah satu atap. Mu Shiming terbangun melihat makanan di atas meja, mengira itu Chen Jialan yang menyiapkan makan malam untuknya, terus memuji Chen Jialan. Tidak disangka kamu pandai memasak. Haha, masakannya enak. Yang ada dia pandai dan trik. Mendengar mereka berbicara, He Zhenyu merasa tidak nyaman, sengaja berjalan seperti hantu, membuat berbagai macam suara. Chen Jialan khawatir akan disalahpahami, hanya bisa terus-menerus menarik perhatian Mu Shiming. Menghadapi situasi dengan berani, untuk mencegah He Zhenyu merusak suasana. Dia mencoba memperingatkan He Zhenyu tetapi malah diancam balik, bawa Wujiong dari ruang dan waktu Anda ke rumah saya, untuk menjaga He Zhenyu tetap stabil. Chen Jialan terpaksa setuju dengan enggan, tetapi setelah Mu Shiming pergi, dia berubah pikiran. Saya biasanya orang yang menepat janji, tetapi ketika diancam, janji itu tidak akan lagi berharga. Kasus grup Fei kembali bergejolak, kali ini disebabkan oleh pembunuhan paksa. Rekan kerja berpikir berita ini tidak layak untuk diberitakan. Tetapi Chen Jialan memutuskan untuk menyelidiki. Dalam wawancara, dia menemukan banyak kesulitan dari pemilik rumah yang digusur, dan uang kompensasi dari grup Fei jauh lebih rendah dari harga yang disepakati. Hal yang membuat para warga lebih putus asa adalah, mereka bilang jika kami menuntut mereka, mereka akan mengundang pengacara He untuk melawan kami. Pengacara He terlalu hebat, dia tidak pernah kalah dalam kes. Malam itu, Chen Jialan yang penuh amarah pergi mencari keadilan, mengejar He Zhenyu hanya ingin pukulnya. Titiknya hanya memikirkan uang. Apakah dia bekerja tanpa gaji, hidup dengan menghirup udara? Tatapan marah Chen Jialan menatap He Zhenyu seperti pedang tajam. Mengatakan kali ini dia akan membahkan Mitch tak terkalahkannya, membuatnya kalah telak. He Zhenyu sedikit menyeringai, dengan nada meremehkan mengatakan bahwa dia tidak akan kalah dan mengajukan syarat. Jika dia menang, Chen Jialan harus membantunya bertemu dengan Wujiong. Jika dia kalah, dia akan pindah. Chen Jialan yang keras kepala langsung setuju tanpa berpikir. Dia lupa, dibandingkan dengannya, He Zhenyu ada orang dari masa depan. Benar saja, He Zhenyu pada tahun 2021 mengumumkan dalam konferensi pers, perusahaan pembongkaran yang disewa oleh grup Fei memiliki masalah pelanggaran. Dia akan mewakili grup Fei untuk menuntut perusahaan pembongkaran. Chen Jialan di bawah panggung mendengar sampai terkejut. Yang kalah harus menerima. Saya akan membantu Anda bertemu dengan Wujiong. Apakah Anda mencintai profesi pengacara? Ya. Apakah Anda menyukai kebersihan? Ya. Hei, apakah Anda suka anggur? Ya. Apakah Anda mencintai Wujiong? Anda mencoba menjebak saya. Persimpangan ruang dan waktu memungkinkan orang dari 4 bulan yang lalu melakukan perjalanan ke masa kini. Meskipun telah setuju untuk membantu menjadwalkan pertemuan Wujiong dari masa lalu untuk bertemu He Zhenyu, tetapi Chen Jialan masih curiga. Meskipun He Zhenyu terus-menerus menjamin bahwa dia dan Wujiong hanya berteman, tapi dia masih tidak tenang. Terus lidik karena takut sahabatnya direbut orang lain, dan dia menjadi kitangan. Setelah memastikan He Zhenyu benar-benar tidak memiliki perasaan romantis terhadap Wujiong, kembali ke tahun 2021, Chen Jialan segera mencari gadis kaya Wujiong. Saat mengobrol, Chen Jialan mencari kesempatan untuk mengundangnya datang ke rumahnya. Wujiong dengan senang hati setuju. Pada tahun 2022, He Zhenyu dijebak oleh Wujiong, karirnya jatuh ke dalam krisis, sementara tidak ada pekerjaan. Bersama asistennya bermain game di warnet, dia berencana membuka kantor hukum sendiri. Asistennya sangat mendukung hal ini. Pada malam hari setelah ruang dan waktu menyatu, Chen Jialan yang emosional duduk menangis di sofa. Dia menulis surat terima kasih dari para pemilik rumah yang digusur. Dia menangis karena terlalu bahagia. He Zhenyu sedikit menyeringai meremehkan. Apakah Anda tidak terharu sama sekali? Menjadi pengacara selama bertahun-tahun, surat terima kasih atau ancaman sudah sering saya temui. Jika saya emosional seperti Anda, saya sudah menangis 800 kali. Chen Jialan memberitahunya Wujiong sibuk tidak bisa datang. Janji bertemu lain kali. Meskipun He Zhenyu tidak sabar, dia harus menerima. Seiring berjalannya waktu, keduanya menjadi lebih dekat. Setelah melakukan perjalanan waktu, Chen Jialan lupa musim saat ini.
hanya memakai pakaian musim gugur saat keluar sehingga dia menggigil kedinginan. He Zhengyu mengejarnya dan memakaikan jaket dan syal untuknya. Tindakan hangat itu membuat Chen Jialan terharu, memicu perasaan yang aneh. Tetapi kesombongan dan kejamnya He Zhengyu selalu membuat perasaan berkembang ke arah yang berbeda. Meskipun Chen Jialan telah mendorong He Zhengyu untuk menghindari bahaya, tetapi dia sedikit terluka. Budi penyelamat nyawa harus dibalas dengan setimpal. Oleh karena itu He Zhengyu membalut lukanya. Suasana romantis kembali lagi. Malam berikutnya, Wu Jiong datang tepat waktu sebelum pukul 22.06. Chen Jialan menggunakan alasan menyiapkan kejutan untuk menyembunyikan suara aneh dari persimpangan ruang dan waktu. Dan He Zhengyu tanpa sadar keluar dari kamar. Jiong, Zhengyu, kamu bahkan memakai parfum. Ini adalah rasa hormat minimal saya kepada teman-teman. He Zhengyu, saya tanya Anda untuk terakhir kalinya. Anda benar-benar tak punya niat apapun terhadap Jiong, kan? Saya katakan kepada Anda untuk terakhir kalinya, saya dan dia hanya berteman. Tindakan He Zhengyu yang aneh menggunakan parfum membuat Chen Jialan curiga, memperingatkannya untuk tidak bermimpi merebut sahabatnya. Jika Anda mengatakan sesuatu yang tidak pantas kepada Jiong, saya akan mematahkan kaki Anda. Dua orang mencapai kesepakatan. He Zhengyu diam-diam memperingatkan Wu Jirong untuk mempertimbangkan dengan cermat tentang pernikahan. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak bisa mengandalkan Jiang Shenghao. Pria yang pandai merayu ini tidak bisa dipercaya. Ada banyak sekali mantan kekasih yang menikah dengannya dan berakhir tragis. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia ditarik oleh Chen Jialan untuk menginterupsi. He Zhengyu harus menceritakan kebenaran dalam garis waktunya. Wu Jirong bercerai karena Jiang Shenghao berselingkuh, kemudian menderita depresi berat. Mengetahui alasannya, Chen Jialan merasa sangat tidak nyaman. Ketika dia bertemu Jiang Shenghao, dia mengejarnya. Hal ini membuat Jiang Shenghao di tahun 2021 tercengang. He Zhengyu tahun 2022 sedang bermain game ketika menerima pesan dari Wu Jirong yang mengajaknya bertemu. Keduanya berencana untuk bertemu Jiang Shenghao bersama. Setelah sampai di tempat, Wu Jirong berpikir sebaiknya dia menyelesaikan masalah perasaannya dengan Jiang Shenghao terlebih dahulu dan mengatakan bahwa Jiang Shenghao tidak mengkhianatinya. Semuanya adalah kesalahpahaman. He Zhengyu bingung, tetapi Wu Jirong tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia hanya menyuruhnya pulang terlebih dahulu. Saat bertemu Chen Jialan di malam hari, He Zhengyu memberitahunya tentang Jiang Shenghao. Sepertinya tidak ada perselingkuhan. He Zhengyu menceritakan padanya kejadian hari ini dan meminta maaf karena telah membuatnya marah dengan sia-sia. Chen Jialan mengatakan tidak apa-apa, tetapi dia sekarang berhutang permintaan maaf pada Jiang Shenghao. Tunggu sampai bertemu besok, harus berikan Jiang Shenghao pelukan yang besar. He Zhengyu tidak mengerti mengapa permintaan maaf harus dengan pelukan. Chen Jialan menjelaskan bahwa teman baik harus berpelukan. Dengan begitu baru bisa menunjukkan ketulusan. Kemudian He Zhengyu yang pintar memberikan Chen Jialan pelukan yang sangat besar. Tindakan yang tiba-tiba ini membuat mata Chen Jialan membelalak, terkejut sesaat. Tetapi saat ini, perlintasan waktu berakhir. Kedua orang itu terpisah dan perlahan-lahan sadar. Dia tadi memelukku, mengapa aku tiba-tiba memeluknya tadi? Chen Jialan kembali ke tahun 2021, diundang menjadi pengiring pengantin Wu Jirong. Sedangkan He Zhengyu yang lama adalah pengiring pengantin pria. Hari ini adalah hari gladi resik pernikahan. Saat bertemu He Zhengyu, Chen Jialan tidak bisa menahan rasa canggung. Dia jelas lupa bahwa He Zhengyu ini bukanlah He Zhengyu yang itu. Sejujurnya, sejak kita bertemu, kita benar-benar memiliki takdir. Anggap saja kita tidak akan saling kenal jika tidak berkelahi. Mari kita jabat tangan untuk berdamai. Saya tidak berpikir kita perlu berdamai. Hari ini hubungan kita hanya sebatas teman dari temanmu dan temanku yang menikah. Kita tidak bisa menjadi teman. Bintang Wu Jirong menerima lamaran dari putra keluarga kaya. Begitu berita itu keluar, berbagai merek bersaing untuk menelepon dan mengakhiri kontrak perwakilan. Kakak laki-laki dan manajer Wu Jirong, Wu Anwen, merasa sangat pusing. Tetapi Wu Jirong tidak peduli. Dia sangat bahagia dengan keadaannya saat ini. Meskipun harus mengurus suami dan mengajar anak-anak di rumah, dia tetap bersedia. Mengetahui pemikiran adiknya seperti itu, Wu Anwen juga tidak berkata apa-apa lagi. Jika itu sudah menjadi keputusanmu, maka aku akan menghormatinya. Chen Jialan sangat racuni saat berfoto bersama. Dia hanya ingin menjauhi ular berbisa Zhengyu. Tetapi Yang Shenghao membantunya dengan menyuruhnya berdiri di samping He Zhengyu. Chen Jialan merasa malu dan canggung. Tidak sengaja jatuh ke tanah, menjadi gadis tercantik di lokasi. He Zhengyu tahun 2022 dan asistennya, Chu Dajun,
bersama-sama membuka kantor investigasi swasta. Keduanya memimpikan masa depan yang cerah, tetapi tidak disangka berita buruk datang terlebih dahulu. Wu Anwen memberitahunya bahwa Wu Jirong mengalami kecelakaan saat ditemukan tergeletak di kolam renang. Jiang Shenghao ditangkap oleh polisi sebagai tersangka. Pada malam hari, setelah perlintasan ruang dan waktu, Chen Jialan berpura-pura dengan santai bertanya kepada He Zhenyu, "Mengapa kemarin kamu memelukku?" He Zhenyu tidak menjawab, tetapi memberitahunya bahwa Wu Jirong di garis waktu ini telah meninggal. Jiang Shenghao adalah tersangka utama. Chen Jialan sulit menerima, ingin mencari Jiang Shenghao untuk menanyakan kejelasan. Mereka adalah sahabat yang tumbuh bersama, sangat memahami sifat satu sama lain. Dia tidak percaya Jiang Shenghao yang melakukannya. He Zhenyu memakaikan jaketnya, memastikan bahwa Wu Jirong dibunuh. Polisi menangkapnya pasti ada alasannya, jadi berikan buktinya. Jika Jiang Shenghao benar-benar dalangnya, saya sendiri yang akan memasukkannya ke penjara. Tetapi sebelum itu, saya minta Anda tetap objektif. Begitu selesai bicara orangnya sudah menghilang, Chen Jialan kembali ke tahun 2021 dengan perasaan tidak berdaya, berdiri di pinggir jalan dan menangis terseduh-seduh. Upacara pernikahan Jiang Shenghao resmi dimulai, merasakan suasana yang ramai dan penuh cinta. Chen Jialan dipenuhi emosi, memutuskan untuk melindungi kebahagiaan mereka. Sebelumnya, dia sudah tahu dari He Zhenyu bahwa mantan pacar Jiang Shenghao, Chen Kexin, akan datang untuk membuat kekacauan hari ini, mengubah pernikahan menjadi bahan tertawaan. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghentikan Chen Kexin agar pernikahan berjalan lancar. Kamu harus menghentikannya, jangan biarkan dia masuk, dia datang untuk mengacau. Siapa yang bilang dia akan mengacau? Dia sendiri yang bilang padamu. He Zhenyu tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan, tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi dia menyindir dengan acuh tak acuh. Bagaimana kamu tahu dia akan datang untuk mengacau? Dia bilang padamu. Chen Jialan tidak punya waktu untuk menjelaskan. Kamu harus membantuku dengan ini, mau tidak mau kamu harus membantu. Dia dengan cepat mengambil telepon, meninggalkan informasi kontaknya, meminta He Zhenyu untuk mengirim pesan padanya ketika melihat Chen Kexin. Setelah itu, dia buru-buru berlari ke pintu belakang. Dia ingin menghentikan Chen Kexin dari awal, agar pernikahan sahabatnya tidak menjadi bahan tertawaan. Sesaat kemudian, dia menerima pesan dari He Zhenyu, yang memberitahunya bahwa Chen Kexin sudah datang dan sudah masuk ke dalam aula. Saya sudah bilang padamu untuk menghentikannya, kata He Zhenyu dengan tenang. Kesepakatan kita adalah memberitahumu segera. Chen Jialan menggigit bibir dengan marah, menahan amarahnya dan berlari ke aula. Akhirnya ketika Chen Kexin hendak naik ke panggung, dia berhasil menghentikannya. Pertengkaran mereka menarik perhatian semua orang. He Zhenyu dan Wu Anwen datang untuk memisahkan mereka. Insiden kecil di pernikahan meskipun tidak sempurna, tetapi juga berhasil mencegah bencana yang akan datang. Drama ini berhasil dicegah oleh Chen Jialan, tidak akan terjadi lagi. He Zhenyu tahun 2022 juga berubah, tetapi hidup dan mati Wu Jirong dan penangkapan Jiang Shenghao masih tidak berubah. Semuanya masih terjadi seperti apa yang telah saya alami sebelumnya. Setelah perlintasan ruang dan waktu, Chen Jialan mengetahui semua yang telah dia lakukan, tidak bisa mengubah nasibnya sendiri. Perasaannya tidak bisa tidak sedih, tetapi dia tahu bahwa sejarah telah mengalami beberapa perubahan. Dia sekali lagi bersemangat, percaya bahwa hanya dengan menemukan peristiwa kunci dan mengubahnya, dia akan dapat mengubah segalanya. Sekarang He Zhenyu memberitahunya, penyebab utama tragedi itu masih Jiang Shenghao yang berselingkuh dengan Chen Kexin. Kamu harus ikutinya. Perlintasan ruang dan waktu memberi kita kekuatan, mungkin itu adalah kunci untuk membantu kita mengubah nasib. Kita harus gigih bersama, berubah bersama. Tidak ada yang boleh menyerah. Serahkan urusan tahun 2021 padaku. Setelah mendapatkan kembali semangatnya, Chen Jialan memancarkan aura seorang pemberani. He Zhenyu tidak bisa menahan diri, tidak mengaguminya. Chen Jialan, sekarang kamu seperti seorang pejuang wanita. Mengingat mereka berdua telah mencapai kesepakatan kerjasama strategis untuk mengubah sejarah. He Zhenyu memutuskan untuk memasak sendiri untuk menghadiahi Chen Jialan. Melihat bayangan dirinya yang sibuk, Chen Jialan kembali teringat pada pelukan yang telah membuatnya gelisah selama 2 hari, membuatnya tidak bisa tidak mengatakannya. He Zhenyu, kenapa kamu begitu baik padaku? Apa kamu diam-diam menyukaiku? He Zhenyu membantah, pada saat yang sama tidak lupa menambahkan hal yang paling penting, kamu bukan tipe orang yang aku suka. Bajingan. Chen Jialan memaki dan memblokir He Zhenyu, tidak mau makan malam lagi. Kembali ke tahun 2021, Chen Kexin karena tindakan He Zhenyu yang menahan Chen Jialan di pernikahan, jadi dia memiliki perasaan padanya. Dia ingin melalui Chen Jialan untuk berkenalan dengan pengacara lajang terkenal ini. Dia juga mengatakan bahwa jika saya dan pengacara He menjadi pasangan, saya tidak akan melirik Jiang Shenghao lagi. Tetapi jika saya tidak berhasil dengan pengacara He, maka saya harus memilih opsi kedua,
kembali mencari Jiang Shenghao. Wartawan Chen, pikirkan baik-baik. Malam itu, setelah perlintasan ruang dan waktu, Chen Jialan muncul di belakang He Zhenyu, melihatnya dengan saksama melihat file dan foto Chen Kexin. Dia berkata dengan masam, ketika melihat wanita cantik, kamu tidak peduli dengan hal lain lagi. Dia memberikan ide kepada He Zhenyu menjodohkan Chen Kexin dengan He Zhenyu bulan lalu. Dengan begitu, dia akan memiliki tujuan baru dan tidak akan lagi mengganggu Jiang. Sekarang saya bisa jelaskan padamu, saya tidak punya sedikit pun perasaan padamu, jadi saya harap setelah ini kamu tak muncul di hadapanku lagi. Rencana itu gagal, tetapi Chen Jialan bukanlah orang yang mudah menyerah. Pada malam hari dia kembali bertanya kepada He Zhenyu, bagaimana cara mengejar orang sepertimu? Hanya ada satu cara. Cara apa? Bermimpi. Sulit sekali. Chen Jialan hampir gila. Tetapi dengan sifat seperti itu, He Zhenyu juga menyerah. Saya hanya bisa memperbarui ingatan He Zhenyu tahun 2021. Saya tidak bisa membuat He Zhenyu tahun 2021 memperbarui ingatan saya. Satu rencana gagal, mari buat rencana lain. Chen Jialan memutuskan untuk mengubah Chen Kexin agar dia menjadi tipe yang disukai He Zhenyu. Setelah mengetahui jadwal dan kesukaan He Zhenyu, dia menciptakan pertemuan kebetulan agar Chen Kexin bertemu He Zhenyu. Tetapi sayangnya semuanya tidak berjalan sesuai rencana. He Zhenyu tidak goyah sama sekali. Tolong jangan buang waktu lagi. Saya tidak membuang waktu, saya berbicara tentang waktu saya. Chen Kexin terus-menerus gagal, juga kehilangan kesabaran, dan mengeluh kepada Chen Jialan. Sejak kecil sampai sekarang, saya belum pernah dibenci seperti ini. Kamu tidak mengerjai saya kan? Kenapa begini? Tidak, saya sangat tulus. Begini saja, biar saya bantu ajak dia keluar. He Zhenyu 4 bulan yang lalu pergi mencari Chen Kexin untuk makan. Untuk menjauhkan Chen Kexin dari Jiang Shenghao, Chen Jialan telah berusaha sekuat tenaga tetapi tidak efektif. Dengan terpaksa dia harus meminta bantuan He Zhenyu saat ini. Berpura-pura menjadi He Zhenyu 4 bulan yang lalu, mengorbankan ketampanannya untuk makan dan curhat dengan Chen Kexin. Setelah semuanya siap, Chen Jialan mengantar Kexin pulang, menunggu sampai ruang dan waktu berpotongan untuk bertemu He Zhenyu. Tetapi ketika melihat mereka berbicara dengan gembira, Chen Jialan merasa tidak nyaman di hatinya, selalu menyela dan bahkan membuat masalah. Apa yang sedang He Zhenyu lakukan? Mulutnya menolak tetapi diam-diam bersemangat. Untuk mengingatkan He Zhenyu bahwa ini hanyalah akting, Chen Jialan mencari alasan. Saya tiba-tiba teringat ada pekerjaan yang harus dilakukan. Tidak apa-apa, kamu pergi saja. Hei He Zhenyu, bukannya kamu juga ada pekerjaan? Saya tidak ada. Kalau kamu ada pekerjaan, pergi saja duluan. Ah, saya juga sudah hampir selesai makan. Pekerjaan itu penting, kamu pergi saja. Ada orang baru, lupa orang lama. Chen Jialan yang ditinggalkan hanya bisa pergi dengan diam-diam. Setiap 3 langkah dia menoleh, terlihat sangat lucu. Waktu berlalu, setelah mengantar Chen Kexin, He Zhenyu datang dan berbicara dengannya. Chen Kexin sudah setuju. Setelah ini dia tidak akan mengganggu Jiang Shenghao lagi. Chen Jialan sangat peduli dengan apa yang dijanjikan He Zhenyu, sehingga dia terus bertanya. Tapi He Zhenyu baru saja akan menjawab, dia menghilang. Chen Jialan mengerutkan kening karena tidak mendapatkan jawaban dan merasa disah. Apakah He Zhenyu benar-benar mengorbankan dirinya? Keesokan harinya, Chen Kexin membawa hadiah. Terima kasih sudah membantuku mengajak Zhenyu bertemu ya. Enggu, kenapa tiba-tiba memanggilnya seakrab tuh? Apa yang He Zhenyu katakan padanya? Chen Jialan tidak bisa bertanya lebih lanjut dari Chen Kexin. Semakin dia memikirnya, semakin dia merasa tidak nyaman. Dia hanya tahu cara minum untuk menghilangkan kesedihan. Semakin dia minum, semakin dia sedih. Setiap orang yang dia lihat, dia melihat bayangan He Zhenyu dan Chen Kexin yang mesra bersama. Pembohong, bukankah kamu bilang tidak menyukai tipe orang seperti Chen Kexin? Anggur pahit perpisahan hari ini, tidak ada angin, tidak ada bulan, dan tidak ada kamu. Chen Jialan patah hati, duduk di angin dingin seperti patung, menenggak anggur pahit seteguk demi seteguk. Tetapi saat ini He Zhenyu menemukannya, bertanya mengapa dia tahu jadwalnya. Dia juga memberitahu Chen Kexin. Chen Jialan yang mabuk memarahinya. Sudah punya pacar masih pura-pura polos. Saya rasa kamu itu gila. Tunggu dulu, kamu orang yang baru atau orang yang lama? Sekarang tahun 2021 atau 2022? He Zhenyu tidak mengerti apa-apa tetapi tidak peduli. Langsung memperingatkannya, jika Chen Kexin muncul di hadapannya, dia akan menuntut mereka berdua. Orang lama, aduh lebih menyedihkan dariku, punya pacar tapi tidak tahu. Chen Jialan sedang patah hati, dia mabuk dan dibangunkan oleh He Zhenyu di sofa. Menghadapi kritik yang seolah-olah perhatian, saya beritahu kamu, alkohol sangat berbahaya untuk otak. Kamu harus minum lebih sedikit. Otakmu memang sudah tidak bagus, kata Chen Jialan lemah, tidak ingin saat ruang dan waktu berpotongan. Melihat Chen Kexin berkencan dengannya, He Zhenyu kebingungan.
sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa saya berkencan? Dia sengaja datang ke perusahaan hari ini untuk berterima kasih padaku, dan bahkan ingin memberiku hadiah. Kalau begitu kalian bukan pacaran. Saya menyuruhmu untuk mengganggunya untuk mengalihkan perhatian, bukan menyuruhmu untuk benar-benar mencintainya. He Zhengyu tertawa dan menangis, ragu apakah Chen Jialan punya otak atau tidak. Jika saya jatuh cinta pun, saya tidak akan jatuh cinta pada Chen Kexin. Malam itu, dia memberi bukti tentang penipuan emosional Chen Xin, meminta wanita itu menjauhi Jiang Shenghao. Jika tidak, dia akan menyerahkan bukti itu kepada media dan polisi. Setelah ini, dia akan sulit mendapatkan pria kaya lagi. Kamu tidak mengorbankan diri sendiri? Tentu saja saya tidak mengorbankan diri sendiri. Lagi pula saya sudah bilang padamu sejak lama, Chen Kexin bukan tipe orang yang saya suka. Chen Jialan langsung bangkit kembali, tidak bisa menahan senyum di wajahnya, untuk merayakan kemenangan fase tulisan ulang masa lalu. Chen Jialan mengajak He Zhengyu makan makanan manis, tetapi He Zhengyu menganggapnya terlalu cepat senang. Pria yang berselingkuh adalah Jiang Shenghao. Meskipun tidak ada Chen Kexin, masih bisa ada Chen Kexin, Wang Kexin. Chen Jialan sangat setuju dengan pandangan ini. Keesokan harinya dia membawa setumpuk buku panduan untuk meningkatkan kebahagiaan pernikahan kepada sahabatnya Jiang Shenghao, dan membuat pihak lain sangat al. Saat menunggu mobil, He Zhengyu terus bertanya kepada Chen Jialan, dari mana dia mendapatkan informasi pribadinya. Karena tidak tahu bagaimana menjawabnya, dia memutuskan untuk memblokirnya. Jiang Shenghao ingin mengantarnya pulang, mengetahui bahwa sahabatnya masih harus menjaga pesta, untuk melindungi pernikahan playboy ini dan Wu Jirong. Chen Jialan meminta untuk pergi bersama, telah membantunya menyingkirkan banyak wanita di pesta, tetapi tindakannya juga membuatnya mendapat masalah. Dihina oleh media jahat sebagai orang ketiga yang merusak pernikahan orang lain. Untuk membantu Chen Jialan merasa lega, He Zhengyu merekomendasikan spa relaksasi padanya. Layanan lain juga didiskon. Chen Jialan diam-diam merasa sedikit senang, rasanya luar biasa diperhatikan, bahkan saat bermimpi pun dia tersenyum. Ya, dia sudah memiliki orang yang dia sukai. Saat ini dia berada pada tahap pertama, menggunakan kebencian untuk menyembunyikan perasaannya. Ini adalah sesuatu yang bahkan anak-anak mengerti. Chen Jialan mengingat semuanya, akhirnya mengerti hatinya sendiri. Juda Jun membawa rumor bahwa Chen Jialan adalah orang ketiga. He Zhengyu menunjukkan alasannya. Artikel itu menargetkan Wu Jirong. Jiang Shenghao berselingkuh, itulah intinya. He Zhengyu mencari Wu Jirong, ingin tahu siapa yang baru-baru ini dia sakiti. Secara kebetulan dia melihat Chen Jialan juga ada di sana. Dia ditanya terus-menerus tapi tidak tahu bagaimana menjawab. Apa yang akan dia lakukan? Tentu saja, pura-pura tidak tahu. Pengacara He Zhengyu marah karena informasi pribadinya bocor, jadi dia terus-terus bertanya tentang sumber informasi. Chen Jialan sulit menjelaskan dan mencoba untuk mengalihkan topik, tetapi cara ini tidak efektif dengan pengacara. Baiklah, saya akan pulang dan menuntutmu. Apakah Anda ingin menuntut saya hanya karena masalah ini? Saat berdebat, He Zhengyu menerima telepon dari asistennya. Ada klien yang datang untuk membahas kasus. Saya tidak bisa pulang untuk sementara, bawa mereka ke ruang relaksasi dulu. Mendengar itu, Chen Jialan terkejut. Dia pikir He Zhengyu memperkenalkan ruang relaksasi tadi malam karena dia peduli padanya, tetapi ternyata dia memperkenalkan itu kepada semua orang. Membuatnya kecewa, mimpinya hancur. Chen Jialan pergi dengan marah, sama sekali mengabaikan He Zhengyu, dan apakah dia akan menuntut atau tidak. Semuanya sudah jelas. He Zhengyu, aku sudah mengerti dirimu. Sangat marah hingga memutuskan untuk tidak berbicara dengan He Zhengyu lagi. Daripada menggunakan tulisan, tetapi pada akhirnya juga tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Saya bertanya kepada Anda, berapa banyak orang yang telah Anda rekomendasikan ke ruang pengurangan stres itu? Saya tidak ingat persis, tetapi semua tanggapannya bagus. Chen Jialan langsung memberinya nilai buruk dan mengusirnya. Keesokan harinya, He Zhengyu benar-benar bingung, tidak mengerti mengapa Chen Jialan marah, bahkan lebih sulit dimengerti daripada klien saya yang paling sulit. Yang penting sekarang bukan mengapa dia marah, tetapi mengapa Anda peduli tentang dia marah. Saat ini Wu Anwen menelepon, melaporkan bahwa Jiang Shenghao mungkin sedang bersiap untuk melarikan diri. Dua orang mengemudi untuk mengejar dan mencegat, tetapi menemukan itu hanya kesalahpahaman. Jiang Shenghao fitnah tentang selingkuhan yang berkaitan dengan Wu An. Ketika Chen Jia kembali ke tahun 2021 untuk mencari Chen Kexin, dia secara tidak sengaja menemukan Wu Anwen diam-diam mendiskusikan sesuatu dengan Chen Kexin. Mereka terlihat sangat akrab. Sampai malam, Chen Jialan masih marah jadi dia tidak ingin bertemu He Zhengyu. Jadi dia meninggalkan apartemen selangkah lebih awal. Tanpa diduga, di lantai bawah dia bertemu He Zhengyu yang lama datang untuk bertanya tentang sumber informasi. Lihat, apakah itu Chen Jialan? Apa yang mirip? Itu dia. Yang aneh adalah, suara mereka terdengar oleh pria di lantai atas. Melihat keluar jendela,
dia melihat pemandangan yang tidak bisa dipercaya. Bukankah ini mobil saya? Untuk melarikan diri dari Hizhenyu 221, jalan bersembunyi di kafe sahabatnya, tetapi masih ditemukan. Menghadapi gangguan yang terus-menerus, dia dengan enggan mengatakan yang sebenarnya. Siapa yang diam-diam memberikan informasi pribadi saya? Dirinya sendiri, tinjunya sudah mengal. Dia mencurigai Chen Jialan diinstruksikan oleh San Defeng, mitra firma hukum, sengaja membocorkan jadwalnya. Chen Jialan menyangkal, terus-menerus menyatakan tidak kenal dengan San Defeng. Keduanya berpisah dengan tidak akur. Pada saat yang sama, melalui pengamatan, Hizhenyu menemukan lebih banyak hal aneh tentang rumah kecil ini. Pintu belakang terhubung ke tahun 2021, pintu depan mengarah ke tahun 2022. Artinya, jika dia mau, dia bisa kembali ke masa lalu dan mengubah beberapa hal sendiri. Malam berikutnya, Chen Jialan masih belum pulang, melihat pesan yang ditinggalkannya di papan. Hizhenyu memutuskan untuk pergi ke tahun 2021 untuk menemuinya untuk menanyakan situasi spesifiknya. Berdasarkan foto yang baru saja diunggah Chen Jialan, Hizhenyu menemukan lokasi wawancaranya. Jadi, dia terlihat seperti ini saat bekerja. Setelah wawancara selesai, keduanya bertemu. Chen Jialan salah mengira orang di depannya adalah Hizhenyu 2021, sehingga dia menunjukkan ketidaknyamanan. Oh, apa yang ingin Anda lakukan? Dia tidak salah mengira saya sebagai orang itu. Ya, musuh bebuyutan, waktu mendesak. Hizhenyu tidak menjelaskan banyak tentang identitasnya, tetapi langsung bertanya apakah Wu Anwen dan Chen Kexin bertemu kemarin. Setelah dijanjikan tidak akan mengganggu lagi, Chen Jialan baru mengatakan bahwa dia memang melihat mereka, tetapi tidak mendengar apa yang mereka katakan. Anda harus menepati janji, jangan cari saya lagi, dengar. Mendengar kata-kata ini, Hizhenyu dengan tenang melihat jam tangannya, lalu meninggalkan kalimat kamu akan mencariku. Setelah itu, mulutnya terangkat dan menghilang, meninggalkan Chen Jialan sendirian dalam kebingungan di tengah angin. 1 hari lagi berlalu, Chen Jialan mencari rahasia tentang kembali ke masa lalu Hizhenyu di seluruh rumah, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Ketika ruang dan waktu bertemu, melihat sekotak bihun siput yang dibeli Hizhenyu untuknya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Anda tidak suka saya makan bihun siput, kan? Jika saya tidak suka, apakah Anda tidak akan memakannya lagi? Mengapa Anda marah kepada saya dan tidak mau berbicara dengan saya lagi, bahkan menulis? Hizhenyu membawanya keluar melalui pintu belakang dan berkata ini adalah ruang dan waktu miliknya. Kisah misterius itu membuat Chen Jialan sangat terkejut dan gembira. Perusahaan teknologi Lanyao karena produk penelitian memiliki sengketa hukum dengan mantan karyawan Fan karena efek kupu-kupu. Hizhenyu menerima mandat sebagai pengacara perwakilan untuk kasus ini. Chen Jialan mewawancarai Fenke dan mendapatkan rekaman obrolan antara dia dan direktur Wang dari perusahaan teknologi Lanyao. Sampai malam, keduanya berbicara tentang ini dan menemukan ada poin yang mencurigakan. Jawaban direktur Wang penuh jebakan seperti itu, sengaja meninggalkan bukti yang menguntungkan teknologi Lanyao, dan dilakukan dengan sengaja untuk menghindari dihianati oleh San Defeng lagi. Hizhenyu menyuruh Chen Jialan mengundang dirinya sendiri dari 4 bulan yang lalu ke rumah, memutuskan untuk bertemu dengan dirinya sendiri di masa lalu. Nanti siapkan mental. Siapkan apa? Temui Anda dari 4 bulan yang akan datang. Melihat jam bergerak, Chen Jialan sangat menantikan apa yang akan terjadi. Dia percaya bahwa pada saat itu, pria arogan ini pasti akan terkejut dan bingung. Memikirkan pemandangan itu sangat menarik. Dia menghitung mundur dalam antisipasi. 3, 2, 1... Selamat datang di dunia yang bertemu. Lalu apa lagi? Chen Jialan bingung, wajahnya penuh kejutan, tidak tahu apa yang telah terjadi. Ruang dan waktu tidak bertemu, dia panik dan berlari di seluruh ruangan mencari jejak pertemuan. Hizhenyu berpikir bahwa Chen Jialan sedang menggodanya, dan Chen Jialan juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Butuh banyak usaha untuk mengantarnya pergi. Setelah itu, diburu-buru mencari di internet untuk penyebab kegagalan. Dan di sisi lain, Hizhenyu juga melakukan hal yang sama. Pada akhirnya keduanya sampai pada kesimpulan, 2 versi bisa muncul pada saat yang sama. Karena kegagalan kali ini, mereka mulai khawatir tidak akan bertemu lagi. Perasaan di hati berubah menjadi kerinduan yang mendalam. Apakah saya bisa bertemu dengannya lagi? Jika saya tahu ruang dan waktu begitu tidak terduga, saya tak akan mencintainya dalam diam. Seharusnya saya langsung menindihnya, memberitahunya bahwa saya menyukainya. Tidak peduli apa yang terjadi, jangan melawan lagi. Anda benar-benar menyukainya, kan? Saya hanya menyesal, mungkin tidak bertemu dengan wanita seenjik itu lagi. Juda Jun menyadari keengganan pengacara ini. Menasihatinya jika merindukannya seperti itu, maka pergilah menemuinya. Namun Hizhenyu malah berkata,
Saya suka dia dari 4 bulan yang lalu. Meski begitu, dia masih berpikir berulang kali. Akhirnya tetap memutuskan untuk pergi menemui Chen Jialan di saat ini. Permisi, apakah Chen Jialan masuk kerja hari ini? Chen Jialan, maksud Anda pacar Tuan MU? Tuan MU ada di sana. Tanyakan sendiri padanya. Jawaban MU Shiming yang tidak jelas membuat kunjungan ini menjadi sia-sia. Malam itu Chen Jialan buru-buru berlari kembali, tetapi masih melewatkan waktu. Sehari tidak bertemu seperti 3 musim terpisah. Dia sangat menyesal. Tetapi ingat bahwa pintu belakang masih tahun 2021, dia langsung berlari ke sana dengan gembira. Sedangkan He Zhengyu di rumah tidak melihat Chen Jialan dimanapun, dia juga pergi melalui pintu belakang ke tahun 2021. Akhirnya mereka bertemu di lantai bawah. Chen Jialan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa sebenarnya niatmu denganku? Apakah kamu menyukaiku atau? He Zhengyu tidak ingin mengatakan apa-apa, hanya menjawab dengan tindakan. Tindakan tiba-tiba itu membuat Chen Jialan pusing. Secara refleks melempar He Zhengyu ke bahu, membuat punggungnya sakit. MU Shiming memberikan daftar orang yang terjerat hutang dari perusahaan penagihan hutang kepada Chen Jialan, agar dia mengawasi dan melaporkan selanjutnya. Tak disangka Chen Jialan menemukan nama Wu Anwen di sana, lalu memberitahu He Zhengyu. Malam itu keduanya mengikuti Wu Anwen, mendengar Wu Anwen sedang bernegosiasi dengan perusahaan penagihan hutang, mengatakan bahwa dia sudah punya cara untuk membayar hutang judi yang besar. Melalui pembaruan ingatan, He Zhengyu juga mengetahui hal ini, khawatir akan keselamatan Chen Jialan. Dia bergegas ke tahun 2021, tetapi begitu dua versi akan bertemu, He Zhengyu menghilang, kembali ke ruang dan waktunya. Setelah orang-orang dari perusahaan penagihan hutang pergi, He Zhengyu muncul untuk menanyai Wu Anwen, sejak kapan dia mulai berjudi. Akhirnya berapa hutangnya? Wu Anwen tidak ingin melibatkan teman-teman, terus-menerus mengatakan dia bisa menyelesaikannya. Setelah 3 kali bertanya dia baru mengatakan angka spesifiknya, lebih dari 2 juta. Apakah cukup? He Zhengyu mengambil semua tabungannya untuk meminjamkan kepada Wu Anwen dan menyuruhnya menulis surat hutang. Pada tahun 2022, Wu Anwen dipanggil, pengacara Yang Shenghao majukan bukti baru, membuktikan bahwa dia pernah berhutang lebih dari 8 juta dan memiliki konflik dengan Wu Zhong. He Zhengyu mulai mencurigainya. Wu Anwen menjelaskan bahwa dia berhubungan dengan Chen Kexin untuk memperingatkannya agar tidak lagi mengganggu Jia Shenghao. Sampai malam, duanya memastikan bahwa dua kesidir di 2 garis waktu tidak dapat bertemu jika tidak dan waktu akan runtuh. Oleh karena itu, He Zhengyu memutuskan tidak bisa membiarkan dirinya 4 bulan yang lalu mengetahui hal ini karena dengan kepribadiannya, dia pasti akan mencari cara untuk memverifikasinya. Waktu kita bersama setiap hari sudah sangat singkat, hanya 46 menit, tidak bisa membiarkannya mengganggu lagi. Setelah mendapatkan informasi, Chen Jialan terus mengisyaratkan, apakah ada yang ingin Anda katakan? Atau sesuatu yang istimewa? He Zhengyu bingung, tidak mengerti apa yang dia katakan, apa sebenarnya masalahnya? Jangan berpura-pura bodoh lagi, 2 hari lalu Anda tiba-tiba memeluk saya, lalu Anda, apa sebenarnya maksud Anda? Satu orang tidak mau mengatakan apa-apa, satu orang terus bertanya, keduanya berpisah dengan tidak akur. He Zhengyu meninggalkan pesan, mengajak Chen Jialan ke salon kecantikan, juga menyuruhnya berpakaian yang cantik, berpikir bahwa pria bodoh itu akhirnya mengerti. Chen Jialan segera bersemangat, hatinya penuh kegembiraan, memulai proses mempercantik diri. Ketika dia muncul di depan He Zhengyu, dia terlihat sangat berbeda dari gambar kuncir kuda sehari-hari. He Zhengyu terkejut, hampir tidak mengenalinya. Apakah saya terlihat aneh? Biasanya He Zhengyu akan memberinya jawaban afirmatif, tetapi tidak. Dia mengatakan itu tetap bagus seperti sebelumnya. Dia dan Ju Dajun di siang hari menemukan Chen Kexin mungkin bersembunyi di salon kecantikan ini. Sayangnya karena hanya melayani pelanggan wanita, mereka tidak bisa masuk untuk mencarinya. Jadi He Zhengyu harus meminta bantuan Chen Jialan, menemukan bukan kencan, tidak ada pengakuan. Chen Jialan seperti balon yang kempes, dengan lesu pergi mencari orang. Asisten Ju Dajun terkikik, langsung ke intinya. Sudahkah Anda menyatakan cinta? Bagaimana cara menyatakan cinta? Saya bilang saya akan bertanggung jawab, Kak. Apakah itu disebut menyatakan cinta? Melalui bimbingan asisten, si kepala batu itu akhirnya sadar, menyadari alasan sebenarnya mengapa Chen Jialan sering marah tanpa alasan, dan Chen Jialan juga menemukan Chen Kexin di spa. Tetapi karena waktu pertemuan terlalu singkat, dia tidak sempat memberitahu Zhengyu, hanya bisa mengirim informasi kepada He Zhengyu, agar He Zhengyu tahu secara tidak langsung melalui pembaruan ingatan. He Zhengyu memikirkan cara untuk memancing Chen Kexin keluar. Seseorang mengatakan ada seorang tuan yang tidak sengaja menabrak mobil Nona Chen. Tolong minta Nona Chen Jialan untuk menyelesaikannya. Chen Kexin memang muncul, dihentikan oleh Zhengyu, dipaksa untuk mengakui bahwa Wu Anwen untuk membayar hutang, menggunakan uang untuk memancingnya merusak Jiang Shenghao, merusak pernikahannya dengan adiknya Wu Jirong,
sehingga Wu Jirong akan mendapatkan bagian harta yang besar. Dalam proses tuntutan hukum, adiknya secara kebetulan mengetahui kebenaran sehingga dia mengubah kesaksiannya di pengadilan, tetapi karena hubungan persaudaraan dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, dan karena itu menderita depresi. Wu Anwen menyangkal dan mengatakan Chen Kexin berbohong, lalu menelepon untuk bertemu Chen Kexin, berniat untuk menipunya ke tempat terpencil. Chen Kexin menyadari ada sesuatu yang tidak beres di dalam mobil, buru-buru mengirim pesan kepada Ju Dajun. Chen Kexin mengirim lokasi kepada saya, gadis itu ditipu oleh pria itu ke tempat terpencil, He Zhenyu dan asistennya datang untuk menyelamatkan. Ketika mereka tiba, mereka melihat polisi sudah ada di sana, gadis itu diselamatkan, penjahat itu ditangkap, ternyata polisi sudah lama curiga. Kepergian Wu Jirong berhubungan dengan Wu Anwen dan telah diawasi terus-menerus. Harus dikatakan film ini dibuat dengan sangat baik, tidak menjelekkan citra polisi rakyat dan mengabaikan adegan tradisional yang konyol. Setelah waktu dan ruang bertemu, Chen Jialan melihat pesan He Zhenyu dan dengan senang hati pergi ke toko serba ada. Dia meninggalkan banyak uang untuk kami dan menginstruksikan untuk memberikan permen setiap kali dia bertemu dengannya. Chen Jialan hanya memikirkan pengakuan, berharap He Zhenyu akan muncul. Tetapi He Zhenyu adalah teman Wu Anwen tahu tentang masalah itu, jadi dia membantu penyelidikan dan tidak bisa datang. Saya pikir kejutan itu adalah pengakuan dari He Zhenyu, tetapi tidak terduga itu hanya permen. Wu Anwen yang malang, satu-satunya mata pencahariannya adalah menjadi manajer adiknya. Tetapi adiknya berencana untuk menikah dan meninggalkan dunia hiburan, jadi dia meminta pacar adiknya untuk menandatangani perjanjian nikah yang menyatakan bahwa jika dia selingkuh, semua properti akan menjadi milik Wong. Untuk melunasi utangnya, dia mengarang cerita bahwa Jiang Shenghao berselingkuh dengan Chen Kexin. Tetapi pesan antara Wu Anwen dan Chen Kexin ditemukan oleh Wu Jiarong, yang kemudian mengetahui kebenaran. Kemudian berdua bertengkar, Wu Anwen secara tidak sengaja mendorong adiknya jatuh dari balon. Akhirnya kebenaran terungkap, tetapi meskipun Wu Anwen menerima hukuman yang setimpal, kita tetap tidak bisa menyelamatkan Jiarong. He Zhenyu tiba pada tahun 2021 dan pergi bersama Chen Jialan untuk mengunjungi Wu Jiarong di ruang dan waktu ini. Untuk menyelamatkannya, Chen Jialan memutuskan untuk mengamati Wu Anwen dengan cermat. Begitu dia memiliki bukti, dia akan memberinya tempat tinggal dan makanan gratis sebagai hadiah persahabatan. Saat pergi, Chen Jialan akhirnya menunggu pengakuan. Chen Jialan, aku menyukaimu, aku menciummu bukan karena impulsif, tetapi karena aku benar-benar menyukaimu. Aku pikir aku tidak akan menunggu pengakuanmu. Meskipun tidak ada adegan megah, permen lollipop kecil yang hangat membuat Chen Jialan merasa puas. Melihat waktu persimpangan akan segera berakhir, kedua orang itu hanya memiliki 1 menit tersisa untuk berpisah. Berbicara juga membuang-buang waktu. Karena ruang dan waktu yang berbeda, kedua orang itu hanya memiliki 46 menit bersama setiap hari. Kita berbeda dari orang lain, jadi setiap menit dan detik bersama sangat berharga, bahkan lebih berharga. Hari itu Chen Jialan tidak bisa kembali tepat waktu untuk wawancara. Setelah ruang dan waktu bertemu, He Zhenyu melihat pesan yang ditinggalkannya dan tidak ingin membuang waktu. Jadi dia datang pada tahun 2021. Mu Shiming memiliki perasaan pada Chen Jialan dan ingin lebih dekat dengannya. Kamu bisa memanggil namaku secara langsung. Aku tidak ingin menjadi gurumu. Oh, apakah aku gurumu? Selalu menjadi guru? Ketika Chen Jialan dengan bijak menolak dan pergi, dia bertemu He Zhenyu yang sedang mencarinya. Mereka berdua setuju untuk bertemu di tempatnya pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, dan di tempatnya pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Setiap malam, mereka akan melakukan sesuatu yang sangat mereka sukai, hujan deras. He Zhenyu membeli payung. Chen Jialan memberitahunya bahwa dia sudah menjelaskan semuanya kepada Mu Shiming. Semuanya telah berubah, Chen Jialan di masa depan tidak bisa menjadi pacar Mu Shiming. Mungkin besok pagi saat He Zhenyu akan melihat Chen Jialan baru saja membawa sarapan dan mengetuk pintu. Keesokan paginya, dia membuka matanya dengan penuh harapan, tetapi yang mengetuk pintu adalah orang lain. Sewaan ini harus dibayar. Pada tahun 2021, Lan Yao mengadakan sidang pengadilan. He Zhenyu mempermukikan mediasi antara Lan Yao Group dan NK. Dia sudah lama menyadari bahwa riwayat obrolan adalah jebakan besar dan mulai waspada terhadap San Defeng. Dia menerima telepon ucapan salam dari Mu Shiming, takkan bahwa dia lihatnya bersama Chen Jialan. Buatnya benar-benar bingung. Dia berkata, aku dan Chen Jialan berkenalan secara diam-diam. Lalu Anwen juga datang. Berbicara tentang pertemuan kemarin yang membuatnya merasa semakin aneh. Jadi dia dengan bijak bertanya, dan mengetahui banyak informasi yang tidak dia ketahui, apakah di dunia ini, benar-benar ada orang lain yang saya. Setelah ruang dan waktu bertemu, He Zhenyu memberitahu Chen Jialan, hari ini aku temu An, temukan kesempatan bisa ubah nasib ujian. Desember tahun lalu, Wu Anwen pergi ke kasino Eropa luar, kalah semua uang yang dipinjamkan He Zhenyu. Jika mereka laporkan ke polisi pada saat itu, dia bisa ditangkap, dan hal setelah itu tidak akan terjadi. Keduanya sangat senang tentang hal ini,
memutuskan untuk pergi ke misi yang direncanakan, tetapi pada saat ini Zheng Yu datang, merusak rencana mereka. Dia bertanya apakah ada orang lain yang adalah dirinya di dunia ini. Chen Jialan menyangkal. Keesokan harinya, Zheng Yu mencari Chen Jialan lagi dan memberikan bukti foto bersama Zheng Yu dan Chen Jialan. Jiarong yang mengirimkan padaku, mas banyak lagi. Menghadapi kegiatan Zheng Yu, Jialan tidak tahan. Zheng Yu tahu seperti apa dirinya. Dia adalah orang yang tidak akan menyerah jika dia tidak mencapai tujuannya. Jadi, dia meminta Chen Jialan untuk menceritakan tentang menyelamatkan Zheng Yu, agar dia tahu bahwa ada orang lain di dunia ini yang adalah dirinya di masa depan. Keduanya membayangkan ketika Zheng Yu tahu apa ekspresinya ketika dirinya di masa depan berkencan dengan Chen Jialan. Berkencan dengannya, apakah mataku seburuk itu? Hahaha, apakah aku akan menyukai tipe orang sepertimu? Tidak, jangan tertawa lagi. Bagaimanapun, itu adalah dia 4 bulan yang lalu. Setelah kegembiraan, Chen Jialan merasa sedih lagi. Zheng Yu telah menemukan masa lalunya. Jadi bagaimana dengan orang di masa depan? 2 hari sudah berlalu, mengapa belum menemukan Zheng Yu? Seharusnya kamu juga sudah menyinkronkan ingatan. Untuk memuaskan rasa ingin tahu Chen Jialan, Zheng Yu berlari ke kantor redaksi tempat Jialan bekerja. Pemimpin redaksi mengatakan kepadanya, Chen Jialan saat ini mengalami kecelakaan mobil sebulan yang lalu dan koma di rumah sakit, masih belum sadar. Selama waktu ini, Mu Shiming yang merawatnya. Zheng Yu, dengan hati yang kacau, bergegas ke rumah sakit. Jialan, sekarang dia tidak mendengar apa-apa. Zheng Yu, Jialan sudah terbaring di sini selama lebih dari sebulan. Kemana saja kamu? Dia pacarmu. Zheng Yu menggenggam erat tangan Chen Jialan saat ini, tidak bisa berkata-kata. Mu Shiming mengatakan itu semua salahnya. Hari itu dia menyuruh Jialan pergi wawancara, dan tempat itu sangat terpencil. Bahkan tidak ada kamera pengawas. Pelaku kecelakaan masih belum tertangkap. Pada tahun 2021, Zheng Yu kembali mencari Chen Jialan dan berbicara tentang persimpangan ruang dan waktu, dan mengatakan bahwa 2 orang di 2 ruang tidak dapat bertemu. Jika tidak, akan menyebabkan kehancuran. Ketika mengkonfirmasi bahwa dirinya di masa depan menjalin hubungan dengan Chen Jialan, Zheng Yu mencemooh, apakah seleraku sebut itu? Tidak ada citra, bagaimana aku bisa menyukai orang sepertimu? Benar, ini dia. Chen Jialan tertawa. Sementara itu, Zheng Yu pada tahun 2022 menemukan tempat kecelakaan Chen Jialan, mengingat kembali terakhir kali dia datang ke sini, sebuah adegan yang dia abaikan. Dia merasa sangat menyesal, orang itu adalah Jialan. Itu Jialan. Zheng Yu mengunjungi Wu Anwen, mengatakan bahwa karena persahabatan bertahun-tahun, dia akan mencoba membelanya, dan memberitahunya bahwa Jialan masih koma. Wu Anwen merasa sakit dan menyesal, dia sendiri yang telah menyakiti Jialan. Hari itu dia dan Jiarong mengemudi pulang dan bertengkar di jalan. Secara tidak sengaja merasa menabrak sesuatu, tetapi ketika turun untuk memeriksa tidak melihat apa-apa. Keesokan harinya, ketika melihat berita, dia baru tahu itu adalah Jialan. Jiarong berulang kali menyarankan dia untuk menyerahkan diri, tetapi dia selalu mencari alasan untuk menunda. Hingga terakhir kalinya karena masalah ini, Jiarong tidak sengaja jatuh dari lantai atas. Zheng Yu yang mengetahui kebenaran berdiri tegak, seluruh tubuhnya gemetar. Wu Anwen memintanya untuk tidak membelanya, orang seperti saya, lebih baik menghilang. Pada tahun 2021, Zheng Yu memberikan ponsel kepada Chen Jialan untuk menghubungi masa depan. Adegan beralih ke waktu pertemuan, Chen Jialan dengan antusias bertanya kepada Zheng Yu, "Sudahkah kamu bertemu dengan Chen Jialan di ruang ini?" Dia menjawab belum, berbohong bahwa Chen Jialan dikirim untuk menjadi reporter di Afrika. Dia bertekad untuk mencegah tabrakan mobil itu, khawatir jika dia tahu dia akan ketakutan dan putus asa. Kemudian dia berbicara tentang bangau kertas. Bangau kertas diletakkan di sini, bukankah kamu merasa aneh? Ah, apa yang aneh? Aku selalu meletakkannya di sini. Kedua orang itu berpikir, keduanya merasa bahwa rahasia percauran waktu terletak di ruangan yang sama, di posisi yang sama dari bangau kertas yang sama. Chen Jialan memberikan ponsel kepada Zheng Yu, agar dia sendiri yang memutuskan apakah akan menghubungi Zheng Yu yang lama. Keduanya pergi bermain balap mobil, ini adalah janji mereka satu sama lain. Setiap hari harus melakukan satu hal yang disukai bersama. Keesokan harinya, ketika Chen Jialan menanyakan tentang reporter di luar negeri, dia diberitahu bahwa perusahaan sedang mengurangi kegiatan. 2 tahun ke depan tidak akan ada tugas di luar negeri. Chen Jialan sangat bingung. Mau tidak mau meragukan kata-kata Zheng Yu. Malam itu dia kembali bertanya tentang tugas di luar negeri dan menceritakan kata-kata pemimpin redaksi kepada Zheng Yu. Zheng Yu sedikit panik, menggunakan alasan efek kupu-kupu. Reaksinya semakin membuat Chen Jialan curiga. Oleh karena itu, Chen Jialan menjadi Zheng Yu putuskan untuk pergi diri ke perusahaan pada tahun 2022. Tidak disangka dia bertemu tetangga di lantai bawah. "Kamu ini orang atau hantu?" Chen Jialan menggigil. Melalui kata-kata tetangga, dia mengetahui bahwa dia mengalami kecelakaan mobil. Tidak bisa tidak panik, berdiri di sana menatap kosong.
Tepat pada saat itu, persimpangan ruang dan waktu berakhir, Chen Jialan menghilang bersama angin. Gadis yang menghilang di depan matanya membuat tetangga panik, mulutnya ternganga, dan dia pingsan di tempat. Keesokan harinya, setelah persimpangan ruang dan waktu, He Zhengyu melihat Chen Jialan membeli banyak pakaian baru, penampilannya juga berubah. He Zhengyu khawatir sepanjang hari dan bergegas memeluk Chen Jialan, bertanya kemana dia pergi semalam. Chen Jialan menghir untuk menjawab, sebaliknya dia mengatakan akan mengadakan pertunjukan busana, ingin mencoba setiap set pakaian baru, dan meminta He Zhengyu untuk mengingat kecantikannya. He Zhengyu sama-sama merasa perilakunya tidak normal. Jialan mengatakan ingin melakukan hal yang sudah lama dihentikan, yaitu seluncur es. Karena ayahnya khawatir dia jatuh saat kecil, dia tidak punya kesempatan untuk mencoba. Sekarang akhirnya bisa diwujudkan. He Zhengyu memegang tangannya dan membimbingnya langkah demi langkah. Keduanya berseri-seri dengan senyum bahagia, tetapi pemandangan indah itu tidak berlangsung lama. Waktu manis itu benar-benar singkat. Dalam sekejap mata, dia telah kembali ke tahun 2021, masing-masing di tempatnya sendiri. Rasa kehilangan terlihat jelas di hati Chen Jialan, memikirkan bahwa dia akan pergi karena tabrakan mobil. Hatinya semakin sedih, dan lagi-lagi malam persimpangan ruang dan waktu, Jialan membawa Zhengyu untuk membeli tiket lot. Dia ingin menyaksikan keajaiban dari informasi masa depan, cara untuk melunasi hutang dengan aman, lalu menyelamatkan Jiarong, dan membeli sebuah rumah untuk He Zhengyu. Mendengar Chen Jialan bermimpi tentang masa depan, He Zhengyu tahu Chen Jialan sudah tahu segalanya. Dia sedang mempersiapkan pemakamannya. Dia sangat sedih, mengatakan kepada Jialan bahwa dia masih hidup, hanya koma di rumah sakit, dan meskipun jalan di depan sulit, dia tidak akan menyerah. Kita pasti bisa mengubah nasib. Melihat kembang api yang cemerlang di langit, mereka berjanji tahun depan akan menontonnya lagi bersama. Chen Jialan menceritakan tentang masa kecilnya, ketika ayahnya menggendongnya pergi ke festival kuil. Dia masih mengingatnya sampai sekarang. Karena itu, He Zhengyu memutuskan untuk membantunya menghidupkan kembali momen itu. Mohon berperan sebagai ayah Chen Jialan sekali. Dia berkata, kita benar-benar bisa mengubah takdir, ayo kita tonton kembang api bersama tahun depan. Akhirnya Chen Jialan di rumah sakit sadar. He Zhengyu dari tahun 2021 juga menyadari bahwa dia sangat mencintai Chen Jialan. Tidak ada lagi persimpangan ruang dan waktu. Mereka percaya bahwa nasib gak akan berubah dan keduanya akan memulai kehidupan baru yang bahagia.